Bahkan bisa dibilang bahwa integritas ini mengalahkan kepintaran. Hah? What? Guys, ketemu lagi dengan saya Atalia. Dan sama seperti video-video sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional oleh dosen Dr. Magdalena Wulur SEMM yang dibantu oleh kakak mentor, yaitu Kak Lilis Oktaviani. Masih dengan topik yang sama seperti sebelumnya, yaitu Manajemen Operasional. Dan kali ini kita akan membahas tentang integritas. Kita akan lihat apakah integritas diperlukan dalam manajemen operasional. Apakah ada kaitan dari integritas dan manajemen operasional? So, langsung aja kita ke videonya. Apa sih integritas itu? Pasti kamu sudah pernah mendengarnya kan? Namun, sebagian dari kamu mungkin belum tahu pengertian dari integritas. Jadi, integritas adalah konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan dalam menjunjung suatu nilai keyakinan dan prinsip. Ada 9 plus 1 nilai integritas yang dirilis oleh KPK, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, serta sabar sebagai tambahannya. Apakah nilai-nilai integritas ini diperlukan dalam manajemen operasional? Ya, tentu saja sangat diperlukan. Bahkan bisa dibilang bahwa integritas ini mengalahkan kepintaran. Hah? What? Ya benar. Ya percuma kalau kamu pinter terus nggak jujur dalam proses pembuatan produk, contohnya pembuatan video. Kamu cuma mengambil video orang lain, mengambil ide orang lain, terus mengklaim bahwa itu punyamu, hasil karyamu. Kan kasihan loh orang yang udah buat susah payah, mikirin ide, yang bahkan mungkin sampai kurang makan, kurang tidur, dan ternyata ada orang yang tiba-tiba mencuri hasil karyanya. Ingat, orang operasional itu harus jujur. Ingin bisnismu berhasil? Miliki kejujuran. Selanjutnya harus ada rasa peduli. Ketika orang-orang dalam perusahaan atau bisnis memiliki sikap saling peduli, maka hal tersebut akan berdampak terhadap keberhasilan perusahaan. Tahukah kamu bahwa seorang pelanggan membutuhkan salesperson yang peduli terhadap masalah yang ia hadapi daripada sekedar membeli produk yang digunakan? Ya, contohnya saat kita menjadi pelanggan, ketika kita berbelanja di supermarket, dan saat mendapatkan perlakuan yang ramah, atau saat kita mengalami kesulitan dan dengan sigap karyawan-karyawan tersebut langsung datang membantu. Pastinya kita pun akan merasa nyaman dan akan berbelanja kembali di tempat tersebut. Daripada berbelanja di tempat yang karyawannya tidak ramah, judes, ya pastinya kita pun akan merasa malas untuk datang kembali ke tempat tersebut. Nilai integritas selanjutnya adalah mandiri. Kunci keberhasilan dari seorang pebisnis adalah sikap mandiri dan ide-idenya yang realistis. Seorang pebisnis harus memiliki kemampuan untuk bersikap mandiri, harus selalu percaya pada diri sendiri, percaya pada ide dan kemampuannya, serta tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat-pendapat orang lain. Selanjutnya harus ada kedisiplinan. Disiplin merupakan bentuk kepatuhan terhadap tugas-tugas atau peraturan yang seharusnya kita tangani. Kepatuhan dapat menggerakkan roda perusahaan agar mendapat pencapaian yang sempurna. Contohnya disiplin waktu. Siapa nih yang masih sering ngaret? Yang masih sering nunda-nunda kalau ada tugas? Nanti deh, bentar aja. Ya, saya membicarakan diri saya sendiri. Ya, saya kadang seperti itu. Bahkan kalian pun pasti ada kan yang seperti itu. Nah, sebenarnya ketika kita mulai disiplin waktu, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pekerjaan pun akan selesai dengan efektif dan efisien. Dan hal ini akan mencegah tertundanya tugas lain yang akan kita kerjakan. Nilai integritas selanjutnya ada tanggung jawab. Contohnya, bagaimana tanggung jawabmu pada after sales saat ada pelanggan yang komplain atau yang meminta bantuan terhadap produk yang dia beli di tempatmu. Apakah kamu memiliki solusi terhadap permasalahan-permasalahan mereka? Atau kamu bahkan tidak peduli?
yang penting produk saya laku. Yang penting saya mendapat keuntungan. Kalau masalah rusak, masalah apalah, itu bukan urusan saya. Itu sangat menjengkelkan bagi pelanggan. Yang akibatnya, kepercayaan pelanggan akan menurun yang berdampak kepada profit perusahaan. Setelah tanggung jawab, ada kerja keras. Tidak ada bisnis yang dibangun dalam semalam. Untuk mencapai sesuatu yang besar, harus ada usaha yang besar. Harus melewati proses yang panjang, proses yang besar. Video yang kalian tonton ini pun ada prosesnya. Ada usaha, ada kerja keras di dalamnya. Mulai dari memikirkan ide, konsep, mencari materi-materi dari berbagai sumber, menyusun skrip, mulai take video yang bisa diulang-ulang bahkan sampai ratusan kali mungkin. Kemudian mengedit, sampai video ini bisa kalian tonton sekarang. Bukan hanya diem, nggak ngapa-ngapain, terus udah ada hasilnya. Semua butuh proses, butuh usaha, butuh kerja keras. Nilai integritas selanjutnya adalah sederhana, yaitu keadaan saat seseorang merasa tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah derajatnya. Hidup sederhana adalah hidup yang wajar, pantas, dan layak. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap mental yang rendah hati, tidak sombong, dan berjiwa sosial. Untuk merintis usaha, semua kemewahan harus dilupakan sejenak. Sebagai modal awal dalam merintis usaha. Selanjutnya harus berani. Seorang wirausahawan yang sukses harus memiliki keberanian yang tinggi untuk berkreasi dan mengeksekusi setiap ide yang ada di otaknya. Orang yang memiliki keberanian akan jauh lebih sukses dibandingkan dengan orang yang memiliki ide tanpa eksekusi. Karena ya, ide tanpa eksekusi itu percuma. Kamu harus berani mengambil keputusan dan menerima setiap resiko. Karena ketika kamu mengetahui resiko, kamu bisa mengetahui apa yang kurang dari bisnismu dan bisa segera memperbaikinya. Selanjutnya, adil, yaitu keadaan di mana semua berada dalam posisi sama rata. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan orang lain. Sebagai seorang manajer, kamu harus bersikap adil. Misalnya ketika ada lowongan untuk jabatan tertentu, maka setiap pekerja harus bisa melihatnya. Jangan hanya beritahukan kepada beberapa pekerja saja. Karena harusnya semua pekerja memiliki kesempatan yang sama. Dan yang terakhir atau sebagai tambahan adalah sabar. Nah, ini sangat penting nih. Bagaimana kamu bisa sabar saat ada customer yang seenaknya membatalkan pesanan? Customer yang aneh-aneh, customer yang udah chat panjang lebar, gak jadi beli. Malahan belinya ke pesaingmu. Bagaimana kamu sabar dalam menghadapi timmu yang keras kepala, yang beda pendapat? Ya, intinya kamu harus memiliki banyak stok sabar. Dan tambahan dari saya, kalau ada hal-hal seperti ini yang membuatmu jengkel, baik itu berhubungan dengan pelanggan, bisnis, maupun masalah pribadimu, ya nggak usahlah disebarkan ke media sosial. Apalagi saat kamu berbisnis online. Saat kamu marah-marah, orang akan merasa risih dan mungkin malas untuk berbelanja di tempatmu. So, sabarlah dalam menghadapi segala sesuatu dan brandinglah produkmu, bisnismu, dan dirimu dengan bijak. Oke? Nah, itu dia nilai-nilai integritas. Gimana? Udah paham kan? Ternyata nilai integritas itu sangat penting, apalagi dalam berbisnis. Saat kamu membuat produk, memasarkannya, bahkan setelah produk tersebut sampai kepada konsumen, kamu harus selalu punya nilai integritas. Selalu ingat 9 plus 1 nilai integritas tadi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, serta sabar. Sekian dari saya, semoga video ini bisa memberikan edukasi buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang menyinggung. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, namun kita sama-sama belajar untuk selalu memiliki nilai integritas, baik dalam berbisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!